Halo semuanya, Mr. Fendi dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 3 yang berisi Fabian, Grace, dan Rachel akan menjelaskan tentang pertempuran Surabaya yang terjadi di Indonesia secara detail. Oke, yang pertama kita ke pengertian sejarah dulu. Pengertian sejarah menurut KBBI, sejarah didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lampau atau masa lalu. Dalam konteks ini, sejarah itu bukan hanya sekedar catatan tentang kejadian di masa lalu, tetapi juga mencakup interpretasi dan analisis tentang kejadian-kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. Nah, sejarah itu berfungsi sebagai sarana untuk memahami perkembangan manusia, peradaban dan budaya dari waktu lalu ke waktu yang sekarang. Terus, sejarah dalam KBBI juga menekankan pentingnya menggunakan metode ilmiah. Artinya, penelitian sejarah harus berdasarkan fakta-fakta yang dapat diverifikasi dan bukan sekedar opini pribadi kita doang. Asal-usul kata sejarah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang berarti pohon. Nah, karena pohon itu terus berkembang dari waktu ke waktu. Nah, terus udah gitu, pohon itu ada akar, batang, dan ranting yang terkecil. Nah, jadi seperti sejarah jadinya. Herodotus merupakan tokoh sejarah dunia pertama yang berasal dari bangsa Yunani. Ia mendapatkan julukan The Father of History. Bagi Herodotus, sejarah tidak berkembang ke arah depan, namun bergerak seperti lingkaran yang bergantung kepada keadaan manusia. 5 metode tahapan penelitian sejarah adalah yang pertama, pemilihan topik, yaitu menentukan peristiwa yang ingin dijadikan sebagai objek penelitian ataupun pembahasan. Yang kedua adalah heuristik atau proses pengumpulan data dari berbagai macam sumber-sumber. Yang ketiga adalah kritik dan juga verifikasi, yang berarti proses pemeriksaan kredibilitas dari sumber-sumbernya. Yang keempat adalah interpretasi, yaitu proses untuk menafsirkan makna-makna dari berbagai macam sumber yang telah diverifikasi. Yang kelima adalah historiografi, yang berarti proses penulisan laporan sejarah. Konsep sejarah ada 3. Yang pertama, manusia atau tokoh. Yang kedua, waktu. Yang ketiga, ruang. Manusia dalam sejarah yaitu ada tokoh utama dan tokoh pendukung. Tokoh utama, orang yang terlibat secara langsung dengan peristiwa tersebut. Sedangkan tokoh pendukung, orang yang tidak terlibat secara langsung atau di balik layar dari peristiwa tersebut. Contohnya ada Bung Tomo sebagai tokoh utama, lalu Tantri sebagai tokoh pendukung. Selain itu, tokoh utamanya juga ada Gubernur Suryo, KH Hashim Asyari, HR Muhammad Mangudiprojo, Maijen Mustopo, Abdul Wahab Saleh, Maijen Sungkono, Sumarsono, Letnan Jenderal Philip Christison, kemudian Jenderal Malabi, Mr. WFC Lukman, Soekarno, Hatta, dan Amir Syarifuddin. Dan untuk tokoh pendukungnya ada Doa Arnowo dan juga Sugiarto. Waktu dalam sejarah ada waktu absolut dan juga waktu relatif. Waktu absolut yang dimana waktu spesifik menunjukkan hari, tanggal, jam yang pasti. Sedangkan waktu relatif mengenai masa atau periode yang terjadi saat peristiwa sejarah. Waktu absolut contohnya saat pertempuran Surabaya pada hari Sabtu 10 November 1945. Sedangkan waktu relatifnya itu saat masa revolusi nasional. Ruang atau tempat dalam sejarah ada ruang absolut dan juga ruang relatif. Ruang absolut tempat utama yang menjadi lokasi kejadian sebuah peristiwa sejarah. Sedangkan ruang relatif daerah sekitar atau perluasan dari wilayah utama tempat terjadinya sebuah peristiwa sejarah. Contoh ruang absolut dari pertempuran Surabaya yaitu Hotel Yamato, Gedung RRI Surabaya. Lalu ruang relatifnya itu Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Kemudian itu ada penjelasan diakronik di pertempuran Surabaya ini. Nah, yang pertama itu ada pengibaran bendera Belanda tanpa persetujuan pemerintahan Republik Indonesia di daerah Surabaya pada tanggal 16 September 1945. Nah, yang kedua ada Komandan Agni yang tiba di Jakarta pada 29 September 1945. Yang terakhir ada ketika mobil yang ditumpangi Malabi berada di sebelah utara jembatan merah ke arah gedung internasional. Mobil tersebut mengalami ledakan yang terjadi
sekitar jam 8.30 malam yang menewaskan Jenderal Malabi itu. Yang kedua adalah sinkronik. Penyebab utama terjadi pertempuran Surabaya pada bulan November adalah kedatangan para tentara Inggris, dan mereka merupakan bagian dari pasukan sekutu. Mereka mendarat di Surabaya dengan tugas utama untuk melucuti senjata tentara Jepang setelah Perang Dunia II berakhir. Kemudian, di mana lokasi pertempuran Surabaya terjadi? Yang pertama adalah di Hotel Majapahit, kedua Jembatan Merah, ketiga Gedung RRI Surabaya, keempat Gedung Internasio, keenam Gedung Don Bosco, dan ketujuh Hotel Yamato. Mengapa peristiwa pertempuran Surabaya ini bisa terjadi? Faktor penyebabnya adalah karena kedatangan para tentara Inggris yang sebagian berdarah India. Mereka merupakan bagian dari pasukan sekutu, dan mereka mendarat di Surabaya dengan tugas utama untuk melucuti senjata tentara Jepang setelah Perang Dunia II berakhir. Faktor penyebab dari pertempuran Surabaya ini adalah pengibaran bendera Belanda di Hotel Yamato yang terjadi pada September 1945. Peristiwa itu jelas mengerek tensi massa pemuda Surabaya sehingga memicu konflik pertempuran. Kemudian, bagaimana kondisi masyarakat setelah terbunuhnya Jenderal Malabi? Setelah kematian Malabi, tentara Inggris melancarkan serangan besar-besaran terhadap Surabaya. Rakyat Surabaya menjadi semakin tergerak untuk melawan. Pertempuran yang terjadi setelah pembunuhan jenderal ini menyebabkan banyak korban jiwa dari berbagai kalangan. Siapa saja tokoh-tokoh utama dan peran-peran mereka dalam pertempuran Surabaya? Soekarno berperan sebagai proklamator dan memotivasi rakyat untuk bersatu melawan penjajah. Kemudian Muhammad Hatta sebagai wakil presiden berperan dalam memimpin gerakan kemerdekaan. Kemudian Bung Tomo juga adalah orang yang memiliki peran yang penting dalam membagikan pidato-pidato yang membakar semangat para pejuang Indonesia. Kemudian Jenderal Malabi merupakan komandan dari pasukan Inggris yang kematiannya membuat Inggris melakukan serangan besar-besaran bagi Surabaya. Lanjut di bagian akar, di bagian jadi dua, umum dan khusus. Yang umum, pada tanggal 24 Agustus 1945 terjadi kesepakatan antara Inggris dan Belanda yang dimuat dalam Civil Affair Agreement tentang kesediaan Inggris dalam membantu Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia. Yang khusus, yang pertama, yang beranggotakan Presiden Sudirman, Dol Arnowo, T.D. Kukundan, dan Malabi menuju Gedung Internasio yang dituntut mundur oleh arek-arek Surabaya. Ketika mobil yang ditumpangi Malabi berada di sebelah utara Jembatan Merah ke arah Gedung Internasional, mobil tersebut mengalami ledakan. Ledakan tersebut terjadi sekitar 20.30 atau jam 8.30 malam yang menewaskan Jenderal Malabi. Yang kedua, ada perebutan senjata Jepang dan kedatangan pasukan sekutu pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang terakhir, ada pesawat terbang Inggris yang menyebarkan pamflet-pamflet berisi perintah agar rakyat Surabaya dan Jawa Timur menyerahkan senjata yang mereka rampasan Jepang. Selanjutnya adalah ranting berbuahnya. Yang pertama bagian sosial. Yang sosial adalah mereka terpaksa mengungsi atau mencari tempat perlindungan dan juga bantuan-bantuan ke tempat-tempat lainnya. Kemudian tatanan sosial masyarakat rusak dan juga trauma dan luka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan, serta bagi warga setempat. Kemudian di samping itu, kenangan akan peristiwa tersebut juga terus teringat di benak masyarakat. Kemudian yang bagian ekonominya adalah masyarakat menderita kemiskinan karena infrastrukturnya rusak akibat dari perangnya. Kemudian penyediaan pangan dan sandang dihabiskan untuk biaya perang dan semua tatanan masyarakatnya rusak. Kemudian banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan mereka karena infrastrukturnya rusak. Kemudian bagian politik itu banyak jalan, jembatan, bangunan, dan fasilitas lainnya hancur akibat serangan dari militer. Kemudian dampak pertempuran Surabaya juga terasa secara politik. Tekanan internasional agar Belanda mau mengakui kemerdekaan Indonesia pun menguat. Kemudian pertempuran Surabaya menunjukkan kepada dunia
rakyat Indonesia berani dan serius dalam mempertahankan kemerdekaan. Hal ini juga mempengaruhi sikap negara-negara lain seperti Mesir, Australia, dan Amerika Serikat yang mulai mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang ke bagian refleksi dari kami bertiga. Jika sejarah tidak dijelaskan sesuai dengan faktanya, kita tidak akan bisa memahami peristiwa masa lalu dengan tepat dan juga kita bisa membuat kesalahan yang sama di masa depan. Kemudian, menjelaskan sejarah dengan benar itu juga penting untuk menghormati apa yang sudah terjadi dan untuk dijadikan pembelajaran dari pengalaman. Kemudian dalam mempelajari sejarah, kita juga diingatkan bahwa semua yang terjadi, baik pada manusia maupun alam, adalah bagian dari rencana Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini membuat kita melihat sejarah bukan hanya sebagai kejadian biasa, tetapi sebagai bagian dari tujuan Tuhan yang lebih besar. Kemudian pemahaman bahwa manusia diciptakan segambar dengan Allah itu penting karena mengajarkan bahwa manusia itu punya nilai, martabat, dan juga tanggung jawab. Kemudian, keputusan yang dibuat oleh manusia dalam sejarah bisa membawa kebaikan atau keburukan. Dan ini juga mengingatkan kita untuk menghargai peran manusia dalam membentuk sejarah sesuai kehendak Allah. Nah, berikut adalah sumber-sumber yang kami pakai untuk mengerjakan tugas ini. Sekian dari penjelasan kami bertiga. Terima kasih Sir Prandy telah mendengarkan presentasi dari kami.